Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah, kita semua masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dan kesehatan ini kita gunakan untuk melakukan pengabdian terbaik sebagai hamba Allah. Dan bagi Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudaraku yang sedang disayangi Allah dengan sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, kesembuhan, diberi rezeki yang luas untuk berobat, dan tentu saja seluruh sakit itu bisa menjadi penggugur bagi kesalahan-kesalahan kita. Bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit, tanamkan dalam hati bahwa beginilah cara Allah menyayangi saya. Beginilah cara Allah mencintai saya, yaitu dengan memberikan ujian sakit dan jadi pelebur bagi kesalahan-kesalahan kita. Bagi kita yang oleh Allah sedang diberi kesehatan, mari kita berjuang mengisi sisa umur yang Allah titipkan dengan amalan terbaik, amalan yang bisa mendatangkan ridho-Nya. Seperti yang sering kita panjatkan dalam doa, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah bereskan ucapan dan perilaku saya supaya menjadi teladan bagi anak cucu saya. Jadi kita semua harus berjuang untuk menjadi teladan, mengisi hidup dengan amalan terbaik. Hari ini, sahabat-sahabat tercinta, ini adalah hari Senin. Setiap hari Senin kita isi dengan ini, dengan tafsir Al-Hikmah, membedah buku yang sudah saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah. Ini membahas juz ke-30, juz amma, juz 30, dan juz 30 inilah yang seringkali menjadi awal hafalan kita. Kalau program tahfidz, hafalan Quran, itu dimulai dari juz 30. Mengapa? Karena suratnya pendek-pendek, gampang dihafalnya, dan kita juga bisa pakai dalam setiap sholat karena pendek-pendek suratnya. Kita bukan sekedar melihat suratnya yang pendek-pendek, tetapi maknanya di juz 30 ini banyak sekali berbicara tentang akidah, keimanan, terutama iman pada hari akhirat. Teman-teman lihatlah, dari awal kita membahas surat-surat di sini, seringkali kita mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang kebangkitan, tentang kiamat, tentang hisab. Jadi betul-betul pembinaan iman, dan harus diterima dengan hati, dengan iman, bukan dengan logika. Sebab kalau dengan logika semata, susah kita mau merasionalisasi bagaimana jasad yang sudah menyatu dengan tanah itu dikembalikan lagi. Ini kan susah pakai rasionalitas kita. Susah menjelaskan secara empirisme. Maka satu-satunya adalah dengan keyakinan, dengan keimanan, ya. Nah, surat yang sedang kita bahas adalah surat An-Nazi'at, surat ke-79, di mana surat ke-79, surat An-Nazi'at ini berjumlah 46 ayat. Disebut dengan surat An-Nazi'at karena ayat yang pertamanya menggunakan kata wan-nazi'ati gharqa. Nah, sekarang kita akan membahas surat An-Nazi'at itu ayat ke-27. Ya, ayat ke-27. Untuk membahas ayat ini, saya perlu mereview, mengulang sedikit
tentang pembahasan sebelumnya, karena masih sebut sajalah ada keterkaitan yang sangat erat. Sahabat-sahabat yang ingin tahu detail ayat sebelumnya dari surat An-Nazi'at, bisa dilihat lagi, ditonton lagi di Amiruddin Official Channel YouTube. Nah, sengaja saya simpan di arsip supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta kapanpun bisa mengulangi lagi, bisa nonton lagi. Karena kan yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Boleh jadi waktu itu sambil masak, waktu itu sambil olahraga, waktu itu sambil nganterin anak. Nah, ketika santai, coba ulang lagi. Karena sifat ilmu itu harus diulang. Ilmu itu harus diulang, teman-teman sekalian. Coba ayat tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra-nya disebut berapa kali? 2, ada pengulangan. Ada pengulangan. Makanya ilmu itu harus diulang-ulang. Biarin. Kita sudah tahu, belajar lagi. Teman-teman yang kuliah di S1 belajar teori A. S2 teori A itu dibahas lagi. S3 teori A itu dibahas lagi. Hanya tentu saja di S3 itu sudah ke grand teorinya. Sudah ke filosofi terdalamnya. Ya, ketika S1 applied teorinya. S2 middle range teorinya. Begitu S3 grand teorinya. Teorinya itu juga. Nah, itulah ilmu. Jadi ilmu itu harus diulang-ulang. Iqra. Dengan nama Tuhan yang menciptakan. Lalu apa? Iqra. Baca lagi. Nah, makanya disebutnya research. Jadi ada pengulangan. Ya. Nah, oleh karena itu, setiap kali saya membahas ayat berikut, saya review sedikit ayat sebelumnya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat, bisa tonton yang detailnya di video yang saya simpan di arsip Aam Amiruddin Official Channel. Di ayat sebelumnya bercerita tentang manusia itu seringkali sombong saat dirinya punya kelebihan. Ya, mungkin di kantor saya nggak sombong karena saya punya bos. Karena ada orang yang lebih tinggi dari saya, ilmunya, kedudukannya, pengalamannya. Jadi saya di kantor saya nggak sombong. Tapi begitu di rumah saya bisa sombong. Di depan istri saya, di depan anak saya, di depan asisten rumah tangga saya, di depan sopir saya sombong. Kenapa? Ketika di rumah saya nggak ada saingan. Ar-ra'ahu istaghna. Saya merasa hebat. Gitu. Makanya tidak sedikit suami kalau di kantor mah rendah hati. Di rumah mah sombong ke istrinya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sifat manusia. Bahwa manusia itu seringkali ada kesombongan. Nah, dicontohkan adalah Fir'aun. Dia diberitahu, diingatkan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, datanglah pada ayah angkatmu. Jangan salah, Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Makanya Nabi Musa keluh lidahnya, berat lidahnya. Lisannya itu berat bagaimana mengingatkan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Beliau berdoa, Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan jiwaku untuk mengingatkan Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani. Bukalah ikatan lisanku. Karena aku harus berbicara kepada orang yang pernah berjasa dalam hidupku. Dan berbicaranya itu mengingatkan. Fakul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Coba beritahu. Semoga dia itu takut kepada Tuhan. Semoga dia itu mau membersihkan diri. Ternyata setelah Nabi Musa menyampaikan pesan-pesannya kepada Fir'aun, fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Fir'aun mendustakan dan kemudian dia mengumpulkan para pengikut-pengikutnya. Jadi biasanya kalau udah nolak, itu dia
Kalau dia itu punya power, dia akan kumpulkan orang-orang yang mendukungnya. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukum dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu ada pelajaran. Nah, kalimat ini. Itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau takut kepada Tuhannya. Jadi Fir'aun yang begitu berkuasa sampai sekarang, bukti kekuasaannya masih ada, yaitu piramid. Jadi kalau ada orang yang masih ragu dengan kehebatan Fir'aun, lihat piramid itu, lihat. Ya, beribu-ribu tahun lalu dibuat, tapi kokohnya luar biasa. Tapi oleh Allah dibenamkan dia, ditenggelamkan dia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran. Nah, jadi maksudnya kita ini apa sih kita gitu. Ya, nggak ada apa-apanya. Untuk apalah kita sombong dengan ilmu, sombong dengan kekayaan, sombong dengan pengaruh, dengan kuasa. Apa? Kita ini apa gitu. Dibanding dengan Fir'aun itu nggak ada apa-apanya. Bahkan ayat berikut, nah ini. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah ini ayat berikutnya. Apakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya yang lebih hebat? Ini peringatan bagi orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah. Ibu bapak, coba renungkan. Ada nggak sih di sekitar kita? Apakah itu istri, Pak? Apakah itu suami? Apakah itu anak? Apakah itu orang tua, mertua, teman? Yang sampai sekarang nih sepertinya nggak punya rasa terima kasih kepada Allah. Sholat saja susah. Sholat itu kan hanya ucapan terima kasih. Ya nggak sih? Kita diberi mata, kita diberi telinga, semuanya berfungsi baik, diberi organ-organ tubuh, jantung, ginjal, semua free of charge, gratis semua. Hanya untuk mengatakan terima kasih ya Allah. 10 menit sholat saja nggak mau. Kalaupun mau malas-malesan gitu. Ya. Mepet banget dengan asar. Itu pun harus diingatkan. Ayah sholat atau ini udah jam 2. Wah, kadang-kadang berantem sama suami. Cuma sekedar sederhana. Kita minta dia berterima kasih kepada sang penciptanya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kenapa kamu tidak berterima kasih? Apakah penciptaanmu lebih hebat? Ataukah langit yang lebih hebat? Gitu loh. Jadi kalau anak kita susah sekali diajak sholat, ingatkan, nah, kita ini nggak ada apa-apanya dengan langit, dengan bulan, bintang, kita tuh nggak ada apa-apanya. Jika tuh kamu bilang terima kasih sama Allah. Ayah atau ayah teh umur udah mau 50, sholat masih belum juga. Sik atau ayah sholat. Ya, kalau kutip ayat ini mah, apakah penciptaan ayah dengan langit dan bumi itu hebat siapa? Kita teh ayah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi Allah ketika sudah bercerita tentang setelah bercerita tentang Fir'aun yang ditenggelamkan, kemudian di situ ada pelajaran berharga, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Lalu a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Wahai manusia, apakah penciptaanmu itu rumit? Ya, sederhana. Kamu lihat ada langit, rafa'a samkaha fasawwaha, Allah tinggikan bangunan langit dan Allah sempurnakan. Allah sempurnakan. Matahari itu kalau tidak disaring betul-betul membahayakan manusia. Terbakar manusia. Disaringlah dengan langit. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah menjadikan malam serta menjadikan siang. Siang dan malam dipertukarkan. Di ayat lain dikatakan, wa ja'alal laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha.
Allah ciptakan malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja. Jadi artinya manusia itu ada saat dimana dengan gelapnya malam itu muncullah rasa ngantuk. Itu sebenarnya biar manusia istirahat, supaya nggak terus bekerja ya. Nah, adapun di antara Bapak Ibu sahabat yang terpaksa bekerja pada malam hari, nah otomatis di siang harinya berubah menjadi untuk istirahat. Artinya manusia itu butuh istirahat. Dan istirahat yang terbaik itu adalah wa aghtasha lailaha, ketika malam itu gelap. Itulah waktu yang terbaik untuk istirahat. Wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan siangnya terang benderang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, setiap orang itu sebenarnya harus sampai pada titik sebuah kesadaran. Ya. Kita ini apa sih? Nah, gitu ya. Saya ini apa? Nggak ada apa-apanya. Gitu. Wah, jangan dibandingkan dengan matahari yang begitu dahsyat. Ya. Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita juga, kita tuh apa? Tapi itulah kadang-kadang kesombongan, jiwa penolakan yang ada pada manusia itu dahsyat sekali. Makanya kalau manusia itu sudah hilang ya, kesadaran bertuhannya, maka a'andzartahum am lam tuntirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan dengan cara lembut, dengan cara kasar, dengan cara puitis, dengan cara sarkastis, itu tuh susah dia akan memberikan respon. Nah, dijelaskan ini saja, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Coba kamu renungkan, kamu ini apa wahai manusia dibanding dengan penciptaan langit dan bumi. Allah tinggikan bangunan langit, Allah sempurnakan, Allah pergantikan siang dan malam. Kamu itu apa gitu? Sedahsyat apa kamu sampai durhaka? Wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan kami hamparkan bumi itu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dari bumi itu Allah pancarkan mata air dan ditumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, ini ayat menyuruh kita untuk tafakur. Allah hamparkan bumi untuk kita. Allah pancarkan dari perut bumi itu air. Bisa bayangkan. Lalu dengan air yang memancar itu tumbuhlah berbagai tumbuh-tumbuhan. Air yang keluar dari bumi kemudian diangkat lagi ke langit menjadi uap, dan kemudian turun lagi ke bumi menjadi hujan. Terus berputar. Masa manusia nggak sadarkan diri dengan kuasa Allah yang begitu dahsyat? Masa sih gitu loh, kasarnya ini Allah berfirman, coba kamu tuh pakai pikiranmu. Apa susahnya sih kamu sekedar sholat yang 5 waktu? Apa susahnya sekedar kamu berterima kasih puasa di bulan Ramadan? Apa susahnya kamu bersedekah, berbagi? Hanya 2,5% dari yang kamu terima itu, kalau saya sering sampaikan di sini, ya kewajiban membersihkan harta itu kalau nisab, kalau sampai batas minimal. Kalau belum batas minimal kan tidak ada kewajiban. Karena Islam itu agama yang sangat manusiawi. Teman-teman yang penghasilannya sebatas di bawah 7 juta itu kan nggak kena kewajiban zakat. Kalau sudah di atas 7 juta ya baru kena kewajiban. Ya, karena rumusnya 85 kali harga emas dibagi 12. Kalau harga emas itu 1 juta, 85 kali 1 juta, 85 juta dibagi 12. 12 itu pembagi untuk haul setahun, keluar angka 7 juta. Jadi bagi teman-teman yang gajinya di bawah 7 juta kan belum kewajiban. Tapi Anda yang sudah 10 juta, 15 juta, 20 juta, apa sih susahnya ngeluarin 2,5%? Kecil, saudara-saudara. Ya nggak sih? Kalau kita dapat penghasilan 10 juta,
keluar 125.000 tuh kecil sebenarnya dibanding 10 juta. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang per bulannya hanya 1 juta, hanya 2 juta. Kita 10 juta. Masa masih nggak kuat juga? Nggak memaksakan diri juga gitu ya. Antum asyaddu khalqan amis sama ubana. Berterima kasihlah. Dibanding dengan penciptaan langit dan bumi, kamu itu nggak ada apa-apanya. Nah itu yang dijelaskan di sini. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kamu perhatikan, bumi itu kami hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dengan kuasa kami, keluarlah air dari perut bumi. Kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Gunung-gunung pun kami pancangkan dengan teguh. Supaya bumi ini ada keseimbangan. Ada gunung-gunung. Pasak untuk bumi kita. Kalau kita bikin tenda kan ada pasak-pasak untuk supaya tenda itu kokoh. Nah ternyata bumi itu sebagai pasak, gunung itu sebagai pasak. Dan itu secara keilmuan sudah teruji teman-teman sekalian. Bahwa memang fungsi gunung itu untuk menyeimbangkan bumi. Wal jibala arsaha. Sungguh kami ciptakan gunung itu dan kami pancangkan dengan teguh. Mata'allakum wali an'amikum. Semua itu apa? Bumi yang dihamparkan. Dari perut bumi keluar air. Ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian air itu menguap lagi. Ya, dengan cahaya matahari. Kemudian jadi awan, jadi hujan. Semua berputar begitu. Mata'allakum wali an'amikum. Itu demi kesenanganmu, wahai manusia. Dan juga untuk kehidupan hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini aja sebenarnya tidak ada alasan untuk durhaka gitu ya. Ya nggak sih? Ini jadi ayat itu sangat indah sekali. Setelah Allah berfirman tentang orang yang hebat gitu ya. Secara duniawi. Punya kecerdasan. Punya kekuasaan. Punya finansial yang kuat. Sampai sisa peradabannya juga masih terlihat, yaitu Firaun. Sampai sekarang piramid itu ada. Tapi kan dengan kuasa Allah, dia ditenggelamkan. Lalu Allah katakan, Allah firmankan, itu merupakan pelajaran untuk kamu. Inna fi dzalika la ibrata liman yakhsha. Ayat 26. Dalam hal itu ada pelajaran untuk kamu, wahai manusia. Udah gitu teh diingatkan. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Apakah penciptaanmu, wahai manusia, dibanding dengan langit, dibanding dengan gunung-gunung yang kokoh, dibanding dengan daratan yang luar biasa dahsyatnya, lalu dari dataran bumi itu keluar sumber air, dan dari sumber air itu muncullah tumbuh-tumbuhan. Mata'allakum wali an'amikum. Itu kan untuk kesenanganmu, wahai manusia. Kesenanganmu dan juga untuk kehidupan hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Jadi kan teman-teman sekalian, ini adalah peringatan, tafakur untuk kita semua. Tafakur. Ya. Nah, karena itu ya kita kadang susah gitu menjelaskan bagaimana sampai detik ini ada orang yang cuma menyisihkan waktu 10 menit aja untuk sholat. Dah gak bisa, teman-teman sekalian. Ya, ada nggak menurut Anda orang yang kayak gitu? Di kantor, 10 minutes, 10 menit, ya, makan aja bisa setengah jam sambil ngobrol. Ini 10 menit kok nggak bisa menyisihkan sholat di tengah kesibukan. Ada nggak sih? Ada teman-teman sekalian. Orang yang sampai detik ini tuh sholatnya susah sekali. Masa? Ya udah punya anak remaja, sholat masih diingetin sama istri, ayah sholat atau ayah sholat. Malah jadi berantem. Ya, masa udah punya anak SMP, istri itu masih harus diingatkan, mah udah atuh tutup auratmu dengan hijab. Apa susahnya sih? Anak udah remaja, sok berhijab, sholat yang benar, dengerin ceramah, dengerin tausiah, sisihkan harta untuk akhirat. Iya mah, beli
apa tas lagi, sepatu lagi, selop lagi, tas lagi. Coba atuh mah wakaf, sedekah, umur udah mau 40, anak sudah remaja. Kapan insafnya atuh mamah teh? Kalau jadi berantem. Ya, wah, berantem hebat. Ada nggak menurut Anda? Ada. Jadi yang saya ceritakan ini realitas, bukan mitos, tapi fakta. Ya, orang udah punya anak, udah punya suami, masih aja hidup tuh. Belum jelas begitu ya. Nah gitu. Udah punya anak, udah punya istri, itu hidup masih belum jelas juga. Terus kapan gitu kita menemukan pencerahan? Nah, yang harus diwaspadai itu kalau umur kita udah 40, belum insaf-insaf juga. Kata Imam Ghazali, ini tanda-tanda su'ul khotimah, ujung yang buruk. Sebab menurut Al-Quran harusnya orang itu benar-benar insaf di usia 40 itu insaf begitu. Kalau kita lihat di surat Al-Ahqaf ayat 15, sampai disebut angka. Falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Ketika orang yang tadinya ada di rahim ibunya, kemudian lahir, merangkak, berjalan, sampai tumbuh besar, tumbuh, arba'ina sana. Umurnya udah 40, belum insaf juga. Ini keterlaluan. Sebab begitu 40, dia harus benar-benar menemukan pencerahan hidup. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kalau udah 40 itu udah waktunya untuk berterima kasih atas segala nikmat Allah. Wa an a'mala sholihan tardoh. Dan sudah waktunya untuk banyak beramal yang bisa mendatangkan ridho Allah. Sudah waktunya untuk wa aslih li fi dzurriyyati, jadi teladan. Ini tubtu ilaika, sudah waktunya banyak tobat. Wa inni minal muslimin, dan sudah waktunya berpikir persiapan pulang untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini di dalam Al-Ahqaf itu ada kalimat falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Sebelumnya bicara tentang apa? Bicara tentang berbuat baik kepada orang tua, bicara tentang betapa lemahnya kita di dalam rahim ibu. Betapa banyak perjuangan orang tua kita membesarkan dan mendidik kita. Masa udah 40 nggak insaf-insaf gitu? Masa sih? Nah gitu. Jadi sahabat tercinta yang Allah muliakan, ya, di surat ini benar-benar asal bacanya dengan hati, dengan pikiran yang terbuka, masa sih tidak sampai menemukan hidayah Allah. Nah, setelah berbicara tentang keagungan Allah, setelah berbicara tentang masa manusia nggak insaf-insaf, setelah berbicara tentang kami hamparkan bumi, kami keluarkan dari bumi itu mata air, lalu tumbuh di bumi itu berbagai tumbuh-tumbuhan, dan diciptakan gunung yang kokoh sebagai penyeimbang bumi. Mata'allakum wali an'amikum, itu merupakan kesenangan untukmu wahai manusia, dan untuk kelangsungan hidup binatang-binatang yang ada di sekitarmu. Lalu Allah firmankan setelah itu masuk pada kalimat fa'idza ja'atit tammatul kubra. Segeralah insaf, segeralah berpulang kepada hidayah Allah, segeralah temukan cahaya ilahi, karena nanti setelah kita mati, nah, mati itu ternyata bukan ending, bukan ujung, saudara-saudaraku tercinta. Orang yang tidak bertuhan, yang ateis, yang sekuler, yang nggak punya iman, yang imannya lemah, boleh jadi menganggap mati itu ending, ujung, akhir. Ya, makanya tidak sedikit akhirnya bunuh diri karena menganggap itu akan mengakhiri segala penderitaan. Padahal bagi kita, mati itu awal sebuah kehidupan. Kehidupan yang jauh lebih lama dari kehidupan kita saat ini. Sering saya berulang-ulang menyampaikan di sini. Jangan Anda katakan anak nggak dibawa. Jangan Anda katakan harta nggak dibawa. Jangan Anda katakan jabatan nggak dibawa. Dibawa mati kalau kita gunakan dalam kebaikan. Harta kita tuh dibawa mati kalau diwakafkan,
Ya, dibawa mati teman-teman sekalian. Coba Anda punya tabungan berapa sekarang? Ya, sebut saja 10 juta. Ya, tapi tidak ada yang digunakan untuk membela agama Allah. Ya, nggak dibawa mati lah. 10 juta itu untuk warisan. Anda punya harta berapa sekarang? Tabungan berapa? 100 juta. 1 miliar, 10 miliar. Nggak akan dibawa mati. Tapi kalau dari rezeki yang kita punya digunakan untuk wakaf, digunakan untuk infak, digunakan untuk zakat, itu dibawa mati. Kedudukan. Coba Anda sekarang jadi apa? Jadi GM, jadi direktur, jadi rektor, ya, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, presiden, menteri. Anda pikirnya dibawa mati? Dibawa mati. Kalau kekuasaan itu, kewenangan itu digunakan untuk membela agama Allah, untuk menebarkan kebaikan. Kita jadi pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah. Dibawa mati itu kepemimpinan. Jangan bilang, jabatan mah nggak dibawa mati. Dibawa kalau kita amanah, kita jujur. Makanya orang yang paling duluan masuk surga kan pemimpin yang adil. Ya nggak sih? Nah, berarti dibawa mati itu. Terus apa? Orang bilang anak mah nggak dibawa mati. Siapa bilang? Anak itu dibawa mati. Kalau kita mendidik sampai anak itu soleh. Kita mati. Dibawa mati. Dia jadi jariah untuk kita. Jadi saya ingin mendudukan secara proporsional kalimat-kalimat. Anak nggak dibawa mati. Harta nggak dibawa mati. Kedudukan nggak dibawa mati. Dibawa kalau digunakan untuk membela agama Allah. Dibawa, teman-teman sekalian. Dibawa. Makanya sekarang kita punya apa? Kita punya apa sekarang? Pak Am, saya mah nggak punya apa-apa. Anda punya kekuatan doa. Doa. Ya. Jadi nggak ada orang yang nggak punya apa-apa. Masa doa nggak punya? Doa itu punya gitu. Karenanya saya suka bilang, yuk kita membela agama Allah. Kalau bisa dengan tenaga-tenaga, bisa dengan pikiran-pikiran, bisa dengan harta, sok dengan harta. Nggak punya semuanya, angkat dua tangan Anda doa. Doa. Ya. Karena bila Allah sudah menolong dengan doa-doa kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun juga. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi setelah Allah mengatakan, wal ardo ba'da dzalika dahaha, Allah hamparkan bumi, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, lalu keluarlah mata air dari bumi dan tumbuh-tumbuhan. Lalu apa? Wal jibala arsaha, kami tegakkan gunung-gunung untuk penyeimbang bumi. Mata allakum, itu untuk kesenanganmu wahai manusia, dan untuk hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Maksudnya manusia kudu gunakan itu untuk dibawa pulang. Sebab ayat berikutnya itu coba perhatikan. Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Setelah manusia itu masuk dalam kubur. Dan di kuburan itu juga entah berapa lama, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000 tahun, kita nggak tahu. Kita hidup di dunia berapa sih? Orang Indonesia itu 65-an rata-rata. 70 itu panjang umur. 80 itu istimewa. Kalau orang udah 80 itu udah istimewa. Kalau udah 90 tahun ke atas itu makhluk langka, saudara-saudara sekalian. Kebayang nggak? Rata-rata kita ini di 60. Orang Indonesia itu dalam statistik di 60-an. Keumuman matinya itu 60-an begitu. Nah, 70 itu orang bilang panjang umur. Bapak sabaraha yuswa, berapa umur tuh? Bapak panjang yuswa. Jadi kalau di atas 70 itu panjang umur. Memang orang Indonesia itu kan 63 dalam statistik itu. Harapan hidupnya itu 63, 64, ya di bawah 70. Itu harapan hidup orang Indonesia. Itu teruji dari statistik. Bukan asal ngomong, teruji dari statistik bahwa orang Indonesia itu hidupnya kalau dirata-ratakan di 60-an. Nah, 70 itu panjang umur itu. 80 itu istimewa. 90-an itu makhluk langka. Artinya langka sekali orang yang umurnya 90-an. Nah, saudara-saudaraku tercinta, masa waktu yang sebegitu singkatnya tidak kita gunakan untuk berbekal?
Karena setelah kita mati, jangan dikira itu ending, itu tuh ada kehidupan. Makanya ada orang yang teriak dia ingin diberi kesempatan hidup lagi. Ya. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Tuhan, tangguhkan mati saya agar saya bisa beramal soleh dan bersedekah. Tangguhkan mati saya ketika malakul maut menjemput. Di ayat yang lain surat Al-Mu'minun, Rabbirji'un, Tuhan balikin saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarok, supaya saya bisa berbekal diri. Tapi itu kan kalimatun huwa qailuha, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah ucapan sia-sia. Nah, makanya sekarang, teman-teman, sekarang ya, kita berbekal. Karena nanti fa'idza ja'ati tammatul kubra, bila hari kiamat datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia ingat apa yang telah dikerjakannya. Tuh. Jadi nanti pada saat kebangkitan baru ingat, oh saya durhaka, oh saya melalaikan, oh saya tidak mengisi hidup dengan amalan-amalan soleh. Oh saya, jadi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia akan ingat akan segala yang pernah dilakukan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kata Nabi, manusia itu tidak akan bisa bergerak kakinya pada hari kebangkitan, pada hari alam mahsyar itu, hatta yus'ala an arba'in, sebelum dimintai pertanggungan jawab tentang 4 hal. 4 hal yang sekarang ini harus melekat dalam pikiran kita, harus tertanam dalam hati kita. 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang jatah umur, dihabiskan untuk apa? Ya. Nah, tiap pagi kita berbagi ilmu, berbagi peringatan dari Al-Quran. Ketika saya menyampaikan ayat-ayat ini, sebenarnya saya mengingatkan diri saya juga, ya, gitu. Mengingatkan diri saya. Nah, tentang umur, dihabiskan untuk apa? Lihatlah, di antara saudara-saudara kita ada yang lebih muda umurnya. Bapak ibu guru, murid bapak itu ada yang sudah meninggal. Bapak ibu dosen, mahasiswa kita ini udah ada yang meninggal. Padahal umurnya jauh dengan kita. Mungkin adik kita ada yang sudah meninggal. Anak kita ada yang sudah meninggal. Gitu. An umrihi fi ma'afnah, tentang umur. Dihabiskan untuk apa umur ini? Umur ini dihabiskan untuk apa? Nah, ini yang disebut yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia akan ingat apa yang dilakukannya di dunia. Nah, sekarang sebelum terjadi itu, kata Nabi, coba kamu evaluasi an umruhi fi ma'afna. Umurmu itu dihabiskan untuk apa? 24 jam yang kamu punya itu dihabiskan untuk apa, kata Nabi? Coba sebelum kamu ingatnya nanti di hari kebangkitan, muhasabah sekarang. Dari mulai bangun tidur ke tidur lagi itu prosentasenya banyak dihabiskan untuk apa? Gitu. Berapa lama untuk sholat? Berapa lama untuk baca Quran? Berapa lama untuk mencari nafkah yang halal? Berapa lama untuk memikirkan hal-hal yang maslahat? Dibanding dengan yang tidak maslahat. Dibanding dengan yang sia-sia. Coba bandingkan. Berapa sih? Nah, tentang umur. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Ketika kita kuat, dihabiskan untuk apa? Bapak Ibu, masa muda itu artinya masa kuat. Ketika kita kuat. Kalau udah ketika jadi jenderal, kuat kan? Nah, itu waktu terbaik untuk membela agama Allah. Waktu terbaik untuk berjuang di jalan Allah. Waktu terbaik untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena Anda sedang kuat, masih aktif jadi jenderal. Ya. Kalau sudah pensiun, ya, maka kekuatannya turun. Gitu. Ya nggak sih? Ketika teman-teman jadi ASN, pegawai negeri,
belum pensiun. Nah, Anda lagi kuat tuh. Banyak berbuat amal soleh. Lagi kuat. Karena nanti Anda akan pensiun. Jenderal akan pensiun. Profesor akan pensiun. ASN akan pensiun. Ya nggak? Pasti ada ending. Ya. Profesor itu ada pensiun. Emeritus. Karena profesor itu bukan gelar. Jabatan. Ya, banyak orang yang suka salah. Disangkanya profesor itu gelar. Profesor itu jabatan. Dan jabatan itu ada ujung. Makanya ada profesor emeritus. Seperti halnya kepangkatan di tentara. Ya, jenderal itu pangkat, gitu, bukan gelar. Nah, ada ujung, saudara-saudara sekalian. Ada ujung. Nah, itu ketika teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekarang lagi kuat. Anda jenderal masih aktif. Nah, ini waktu yang terbaik. Ya. Anda pejabat lagi aktif nih. Ini waktu yang terbaik. Allah akan tanya, masa kuatmu dihabiskan untuk apa? Anda sekarang jadi wali kota. Nih, Anda lagi kuat. Anda jadi bupati. Anda lagi kuat. Akan Allah mintai pertanggungjawaban. Lagi kuat itu kamu gunakan untuk apa kekuatanmu itu? Powermu itu untuk apa? Sekarang teman-teman jadi pengusaha yang lagi maju nih. Wah, Anda lagi kuat nih. Karena amal ibadah yang terbaik saat kita kuat. Ya, gitu. Makanya kan banyak orang yang mau ibadah itu saat sudah lemah. Ada kalau saya kaya. Padahal dulu dia pernah kaya. Waktu jaya-jayanya nggak nyadar. Kalau saya masih aktif mah tuh. Ya, saya gak bisa. Iya, sekarang Anda sudah pensiun, sudah tidak punya power lagi, gitu. Saya dulu waktu jadi gubernur. Ya iya, dulu waktu jadi kuduna ketika jadi gubernur ini sekarang, gitu loh. Jadi ternyata manusia itu akan dimintai pertanggungjawab saat dia kuat. Nah, yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya juga bagaimana dia mendapatkan harta dan bagaimana dia menggunakannya. Bagaimana caranya dan bagaimana mendistribusikannya. Ya. Nah, yang keempat, wa an ilmihi fima amilabi. Tentang ilmunya. Sejauh mana kita ini menghiasi diri dengan ilmu dan sejauh mana kita mengamalkan ilmu. Nah, di ayat ke-25 itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia akan ingat apa yang sudah dilakukannya. Nah, sebelum ini kejadian, Nabi mengingatkan 4 hal yang harus kita siapkan. Umurmu dihabiskan untuk apa? Masa kuatmu ketika kita punya power nih, punya kekuatan, dihabiskan untuk apa? Lalu, hartamu, bagaimana cara mendapatkan? Bagaimana cara menghabiskan? Dan ilmumu, bagaimana kamu mendapatkan ilmu dan bagaimana kamu mengamalkan ilmu. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini yang dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at, fa'idza ja'atit thammatul kubra. Ketika kiamat datang, saat itulah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat apa saja yang dilakukannya dan apa saja yang dilalaikannya. Ingat, Nabi mengatakan umurmu akan dihabiskan untuk apa? Ketika kamu kuat, kamu gunakan untuk apa? Gimana kamu mendapatkan harta dan menghabiskannya? Dan bagaimana kamu berjuang mencari ilmu dan mengamalkannya. Itu 4 hal yang akan membuat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan ingat apa saja sih yang dikerjakan. Nah, sahabat-sahabat tercinta yang Allah muliakan, ya, karena itu saya menyampaikan pada Anda bahwa kita ini jangan hanya dengar ceramah. Dengar ceramah sampai ngelotok ya, sampai berbusa otak kita. Penuh sampai overload kan gitu. How to-nya, bagaimana action-nya. Makanya saya ajak, yuk kita berjuang membela agama Allah. Bisa di tempatnya masing-masing. Bisa juga berjuang sama-sama membela agama Allah bersama amanah wakaf percikan iman. Gitu. Ya, kalau teman-teman, saya mah
punya saya mah terbatas waktu, terbatas ilmunya, sok atuh biar saya dan teman-teman mengelola itu semua. Ya, kita saling menguatkan. Ada yang menguatkannya dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dan jangan lupa dengan doa. Saya katakan, masa Anda tidak punya doa? Doa tuh bisa, gitu ya. Kemarin saya ada di Masjid Peradaban, ada jamaah yang datang juga ke sana. Ustadz, cenah saya mah walaupun tahu belum jadi tapi pengen lihat. Nah, pas saya tanya, udah mendoakan belum? Nah, ya, saya tanya, udah mendoakan belum? Sok doakan, gitu. Begitu nyampe saya doakan. Ya Allah, semoga amanah wakaf ini menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber peradaban, menjadi sumber kesadaran. Doakan, gitu. Jangan cuma datang, lihat-lihat aja, ih masjidnya bagus ya, keren banget ya, lingkungannya enak banget ya. Jangan hanya gitu. Angkat kedua tangan Anda, berdoa, ya Allah, berikan kemudahan, kelancaran, berikan rezeki, berikan kekuatan, berikan ilmu supaya tempat ini makmur menjadi pusat peradaban. Gitu, doakan ya. Aduh, cenah paham, saya mah belum sempat. Kesesok Anda berdoa setelah tahajud. Doalah setelah tahajud. Biar nanti ada Allah menggerakkan hati orang-orang untuk berkontribusi dalam amanah wakaf ini. Itu tujuannya, teman-teman sekalian. Ya, oke, insya Allah minggu depan akan kita tamatkan surat An-Nazi'at ya. Insya Allah akan tamat gitu surat An-Nazi'at minggu depan insya Allah. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang kita bisa bahas dari tafsir Al-Hikmah ya, tafsir Al-Hikmah di surat An-Nazi'at. Insya Allah Senin depan kita akan lanjut tafsir ini. Sahabat tercinta, sahabat yang Allah muliakan, yang Allah cintai, demikian pertemuan kita. Semoga Allah menolong kita, memberkahi kita. Semoga keluarga kita penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Dan semoga kita bukan hanya bersahabat di dunia, tapi juga bertetangga di surga Allah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.